Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Guys, akhir-akhir ini gue lagi suka pelihara ikan cupang. Nah, ikan cupang yang lagi hit sekarang ini, dan gue ketularan. Ya, keren. Gak bagus-bagus amat sih, tapi ya cukuplah untuk menemani gue di sini ya. Nah, jadi kemarin gue ke tempat aksesoris yang menjual aksesoris ikan, terutama ikan hias. Di antara ikan cupang ada ikan ikan koi, ikan lohan, dan masih banyak lagi ikan-ikan yang harganya cukup mahal juga. Nah, jadi sekarang gue mau kasih tips bagaimana cara memelihara ikan, terutama ikan cupang, bagi kalian yang pemula ataupun yang sama sekali belum pernah melihara ikan cupang. Nah, gue akan kasih tips buat kalian bagaimana cara memelihara ikan yang benar, terutama dari segi perawatannya ya. Jadi jangan kemana-mana, saksikan video sampai selesai. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Nah, jadi guys, pertama kali gue dikenalkan ikan cupang itu dari temen kerja gue ya. Jadi temen kerja gue itu ada yang memang dia praktisi ikan cupang. Dia memelihara ikannya banyak, dia membibit pembibitan juga, dan ya pokoknya dia sudah expert lah di bidang ikan cupang. Namun mungkin dia bukan sebagai mata pencarian ya. Dia cuma hobi doang. Makanya gue juga dapat ikan ini ya memang dikasih sama beliau ini. Nah, jadi gue dikasih tahu cara bagaimana memelihara ikan yang baik. Nah, jadi gue dikasih cara bagaimana caranya memelihara ikan cupang yang baik. Nah, jadi kalian harus perhatikan ya guys. Pertama-tama kalian harus mempunyai akuarium kecil seperti yang gue tunjukin tadi. Ukurannya sekitar 10 kali 30 cm ataupun 25 cm. Nah, itu ukuran untuk satu ekor ikan cupang. Yang kedua, kalian harus membeli beberapa peralatan yang mendukung si ikan cupang ini, terutama dari segi pakan, terus air, kebersihan air, dan juga peralatan-peralatan kecil lain yang memang dibutuhkan banget dalam pemeliharaan ikan cupang ini ya. Nah, yang pertama gue harus beli adalah ini garam laut. Garam laut ini berfungsi untuk menetralkan pH si airnya itu sendiri ya guys. Jadi bentuk garamnya ini sangat kasar dari garam biasa dan harganya murah. Ini gue beli satu pak gini itu sekitar 5.000, dan pemakaiannya pun hanya sedikit saja guys. Jadi untuk satu akuarium tadi ini gue nggak lebih cukup dari sejuput ini, kecil sedikit banget. Nah, ini ketika kalian akan memasukkan ikan ke dalam airnya ini harus dikasih garam dulu ya, sejuput itu. Nah, kemudian gue juga harus membeli ini adalah daun ketapang laut ya. Nah, fungsinya ini kalau kata temen gue sih ya, gue sih sebenarnya nggak paham banget. Ini untuk membersihkan bakteri-bakteri yang ada di air seperti kutu air dan lain-lain ya guys. Jadi nanti ini ketika dimasukkan ke air, lama-lama ini airnya akan berubah warna coklat. Tapi itu adalah hal yang lumrah, hal yang normal untuk habitat ikan cupang tersebut guys. Nah, jadi komposisinya adalah satu akuarium itu cukup hanya sesobek daun ini. Jadi siapkan air, terus masukkan garam, dan masukkan juga daun ketapangnya ini ke dalam air. Itu untuk airnya. Kemudian gue juga membeli serok ikan ya. Ini sih fungsinya ya untuk menangkap ikan ketika kita akan memindahkan ikan tersebut. Karena kan kita harus juga sering mengganti air
si akuariumnya ya, agar tidak kotor. Karena gini guys, pengalaman gue yang pertama itu ketika gue dikasih ikan cupang, gue asal aja nyemplung gitu ya, asal nyemplung ngasih makan. Taunya baru 2 hari si akuarium itu airnya itu kayak lendir gitu, keluar lendir. Nah, gue kaget kan, lah ini kenapa ya, airnya itu 2 hari aja udah kotor, udah berlendir gitu. Jadi setelah gue tanya ke toko ikan yang langganan gue, ternyata ada salah satu hal yang perlu kalian tahu guys. Nih, pakan ikan cupang yang bagus adalah yang bulirnya lebih kasar guys. Kalau yang ini kan halus banget. Nih, kalau ini dia lebih lembut. Ini pelet ikan. Nah, kalau yang ini dia lebih kasar. Nah, jadi gue pertama ini beli ini. Nah, gue ngasih ya, sepengetahuan gue ya guys, karena gue memang nggak tahu. Gue ngasih 10 sendok ini guys. Satu akuarium ini gue 10 sendok gue kasih. Cemplung aja kan. Nah, itulah penyebab kenapa si akuarium cepat kotor. Nah, jadi gue dikasih tahu sama si penjaga tokonya itu, hati-hati kalau mau kasih pakan ikan cupang. Takaran yang dikasih itu ya memang secukupnya ikan makan gitu. Dia bilang malah 5 butir loh. 5 butir pakan ini asli. Jadi lu kasih ya secukupnya dia makan, seberapa gede sih perut ikan gitu kan. Nah, waktu pertama itu kan gue ngasih segini guys. Ya ini otomatis 2 hari kan dia nggak kemakan kan. Dikasih si sendok nggak kemakan. Gue ngasihnya sehari 2 kali, pagi dan sore. Nah, itu kan udah pasti dia makan cuma berapa butir gitu. Sisanya ya mengendap di air. Dan akhirnya air membuat akuarium itu kotor. Nah, jadi yang harus kalian perhatikan adalah jangan terlalu banyak memberikan pakan. Jadi secukupnya untuk makan ikan aja. Jadi kira-kira berapa lah, kalau memang butirannya gede ya benar mungkin 5 butir lah. 5 butir atau lebih, atau lu bisa liatin begitu kasih makan, ikannya makan sampai habis, lalu boleh kasih lagi tuh 1-2 biji lah. Jadi jangan sampai lu cemplungin semua banyak tapi akhirnya kemakan sama ikan dan malah membuat kolamnya kotor gitu. Nah, setelah gue ikutin apa yang diinstruksikan oleh pemilik akuarium, akhirnya ya bisa terjaga gitu kebersihan si akuariumnya. Dan ini udah 3 hari, airnya tetap bersih ya, nggak berlendir. Kalau sebelumnya kan atas ini kan berlendir. Nah, sekarang masih aman. Gue malah mau coba ini bang untuk seminggu ke depan ya guys. Airnya biarkan coklat banget tapi tetap bersih gitu. Karena nggak ada endapan sisa-sisa makanan yang nggak kemakan si ikan ini. Nah, itu tips yang dikasih, yang gua dapat dari pemilik toko ya. Nah, satu hal lagi guys, jika kalian mau memelihara ikan ataupun ya hewan lain lah pada umumnya, pastikan kalian itu hobi dulu. Jadi jangan asal suka gitu. Karena yang gua rasain juga ya, gue terus terang nih, gue bukan hobi melihara ikan cupang. Gue cuma suka aja gitu, suka lihat gemoy-gemoynya itu, lihat warnanya bagus, itu gue suka banget. Nah, kata si abang-abang ini, coba dulu deh kamu hobi dulu gitu. Hobi dalam sesuatu hal itu, kalau sudah hobi orang itu akan lebih telaten gitu. Kayak melihara ikan, kalau nggak hobi lu nggak bakal telaten. Jadi lu nggak bakal asal-asalan doang lu kasih makan udah selesai, nggak pernah bersihin akuariumnya, nggak pernah apalah. Nah, kalau orang hobi itu lain, dia akan, ya namanya hobi ya kan, dia pasti akan lebih telaten, lebih teliti untuk merawatnya. Nah, itu yang gue dapet. Jadi kalau kalian mau sesuatu hal yang baik itu memang harus dari hobi dulu berangkatnya. Akhirnya hobi itu akan menjadikan yang bisa menghasilkan uang, seperti yang si abang-abang itu. Gue tahu si abang-abang itu dia tadinya kalau tokonya kecil ya warung kecil doang, terus tumpuk banget. Sekarang dia udah pindah ke toko gede. Nah, itu dia bilang ya karena saya ada hobi gitu, dia hobi. Ikannya banyak, bagus di situ. Dan gue nanti coba deh kunjungin ke sana ya. Gue akan bikin vlognya di situ. Nanti mudah-mudahan si abangnya kasih izin ya. Nah, itu jadi tadi guys untuk tips-tips cara memelihara ikan buat pemula.
Jadi kalian harus sediakan dulu akuariumnya. Itu harga akuariumnya itu kalau lo beli satu 15.000 di toko si abang itu, nanti kalau beli dua lu dapat potong harga 5.000, jadi 25.000 aja untuk 2 kolam. Kemudian yang kedua, beli daun ketapang. Itu daun ketapang itu satu pak itu harganya cuma 5.000 perak, dan itu gua kepake ini udah hampir 2 bulan karena pemakaiannya juga sedikit ya. Terus garam laut ini opsional ya, kalau kalian mau pakai juga nggak masalah, pakai juga ya fine aja gitu. Dan gua pakai air galon, air mineral, air mineral ya, supaya lebih terjaga lah kebersihannya gitu. Karena air di kamar mandi gue cukup memprihatinkan karena bau besi. Jadi gue lebih memilih air dari air isi ulang yang lebih bersih lah. Kemudian yang pasti serokan ikan itu untuk nanti memindahkan ketika kalian membersihkan akuariumnya. Nah itu dia tips-tips yang bisa kalian aplikasikan ketika akan mencoba untuk memelihara ikan cupang. Terima kasih telah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.